Yaudah. Ada Kevin. Iya. Kita keluarga. Tinggal bapaknya. Oke, pertanyaan pertama dulu. Sebutkan 3 mukjizat Nabi Muhammad. Membelah bulan, turunnya Al-Quran, sama nembus langit ketujuh. Apa maksudnya nembus langit ketujuh? Oh, Isra Miraj. Benar nggak Pak Ustadz Melul? Alhamdulillah. Bagi 2 ya. Lanjut pertanyaan kedua, Pin. Apa alasan Nabi suka puasa pada hari Senin? Nabi Muhammad lahirnya hari Senin karena Baik. kelahirannya. Hari kelahirannya. Betul Pak Melul? Betul, alhamdulillah. Sekarang pertanyaan ketiga. Surah dan di ayat berapa diterangkan bahwa akan ada akan surat Al-Fil. Alam tara. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kama rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Alhamdulillah. Benar Pak Ustadz Melul. Alhamdulillah benar. Bapak keluarga katanya. Yang ngasihnya Pak Sarwo ya? Iya Pak Sarwo. Pak Sarwo ya ngasih. Keluarga Bapak. Ya mangga Pak Sarwo, mana Pak Sarwo? Ayo Pak Sarwo maju, kasih hadiah. Alhamdulillah ada suaminya. Silakan Pak Sarwo. Ada kepala keluarganya. Kita mundur dulu nih. Kalau ini mah sama ibunya Citika boleh ya? Jangan Pak, jangan. Ayo mangga, silakan. Alhamdulillah. Sekali uang bulanan ya Bu, Pak. Nanti di belakang layar kali. Berapa mana satu lagi hadiah? Silakan. Ya, ayo dipoto. Maaf, ada kesalahan. Terima kasih ya Bu, makasih. Makasih Bu. Lebih Pak, nggak 10.000. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan tausiah dari pengasuh pondok pesantren Darul Amanah Al-Nadiyah Cipondok, Kota Tangerang, sekaligus Dewan Pertimbangan MUI Kota Tangerang, Dr. Andes Kiai Haji Asmuni Al-Kaitami MK. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik ntar jangan berisik ya. Ini giliran bagai ngomong, kamu dengerin ya. Kalau ngantuk tidur aja nggak apa-apa. Kalau emaknya bapaknya tidur juga kita. Ya ngomong masa apa saya, betul nggak? Anak kecil mah biarin. Hadir aja udah cakep, betul nggak? Mudah-mudahan ini nanti jadi anak soleh dan soleha. Siapa tahu nanti ini bisa menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Daripada malam minggu gentayangan di jalanan, betul nggak? Ini hadir maulid. Bapaknya hadir apa bapaknya? Oh, ini bapak. Iya. Ibunya hadir, ibunya. Hadir. Hah? Hadir. Alhamdulillah. Doain nih bapaknya, PRW doain biar kawin lagi. Berkat hadir maulid. Dari BRT ngancam tadi PRW dia. Udah ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang berselawat ya. Cinta sama Nabi. Ibu cinta sama Nabi. Kalau cinta sama Nabi baca selawat. Kalau disebut nama, kata Nabi al-bakhilu, orang yang pelit, medit. Apalagi kalau orang Google, korek. Apalagi pantat kuning. Emang bulu hilang. Bulu gasiran. Man zukirtu kalam yusolli alaihi. Ini biar dipakai nih ngaji. Barang siapa disebut namaku, kata Nabi, di sisinya dan dia dengar, kagak baca sholawat, itu orang bakhil. Ulangi ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang mantap. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disebut nama Nabi baca sholawat, insyaallah sholawatnya disampaikan oleh para malaikat Allah kepada ruh sucinya Nabi besar Muhammad
Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling utama bagiku, kata Nabi, orang yang paling banyak baca selawat atasku. Ai kama qala Rasulullah sallallahu alaihi Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil lail wan nahar. Allahumma faqihni fiddin wa alimni ta'wila. Amma ba'du. Yang saya hormati, siapa ya? Yang paling tua dah. Yaitu sesepuh kita Bapak Saring Prayoga, bukan Saringan teh bukan ya? Bapak Saring Prayoga, namanya kayak anak muda. Pada lihat dari belakang. Juga yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Musola Al-Ikhlas, mudah-mudahan ikhlas. Amin. Bapak Saryanto, mana? Oh iya, tuan rumah. Beserta jajarannya. Yang saya hormati saudara saya Al-Ustadz Abdul Muluk Junaidi Nawawi, mata Allah bituli hayati. Juga yang saya hormati yaitu Bapak Muhammad Yusuf selaku panitia pelaksana beserta kawan-kawan. Juga Bapak RW setempat, Bapak Ruli beserta staf, Bapak RT Sabar beserta staf yang sabar, dan juga Bapak sampai kemarin belum ada, Bapak Merisan. Ada. Saya benar namanya Merisan Samsul ya? Dan Bang Paris RM-nya rumah makan. Hadirin hadirat sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah kehadiran kita semua pada malam hari ini sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasul. Amin. Berarti notabene kita ini tamunya tamunya Rasulullah. Amin. Mudah-mudahan dicatat oleh malaikat Allah kehadiran kita ini sebagai nilai ibadah. Dan juga kehadiran kita pada malam hari ini salah satu bukti bahwa kita cinta kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita dikenal oleh Nabi dan mendapat syafaat beliau. Amin ya Rabbal. Cepat, bagian doanya cepat. Kasih aja ibu-ibu biar yang bagikan. Bapak-bapak udah. Kalau ada sisanya kasih pengurus. Belum. Depan. Doa itu senjatanya orang doa silahul mukmin. Apalagi ini hari akhir zaman harus banyak berdoa. Masyarul muslimin rahimakumullah. Berbicara masalah maulid,
Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Lihat sini, ntar doanya ntar saya kasih tahu. Maulid itu dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Kalau di ngaji di pesantren dulu itu berasal dari fi'il madi, walada yalidu wiladatan. Fahuwa walidun wajaka mauludun lid tadalid lid ladalid maulidun miladun maulidun miladun. Paham, Bu? Paham, Bu? Enggak, Bu ya? Kalau belajar paham ya? Jadi maulid itu bisa juga kita artikan isim makan, keterangan tempat. Apa artinya tempat kelahirannya Nabi besar Muhammad? Di mana lahirnya Nabi Muhammad, Bu? Di mana, Bu? Adik-adik di mana? Wah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah. Kurang lebih 150 meter kira-kira dari Masjidil Haram. Itu ada bangunan segi 4 panjang, kalau nggak salah 2 lantai, namanya maktabah, perpustakaan. Dulunya itulah rumah tempat dilahirkannya Nabi besar Muhammad. Makanya yang sudah pernah ke sana baik haji maupun umroh kudu tahu tuh datang ya cuma sebentar kok. Bahwa disitulah fakta sejarah Nabi besar betul-betul ada, Rasulullah betul-betul ada, Rasulullah betul-betul terlahirkan, yaitu di kota Makkah. Sampai saat ini bekas rumahnya masih diabadikan, dijadikan maktabah atau perpustakaan. Yakin? Yakin? Jadi bukan cerita bohong. Bahwa Rasulullah manusia besar, khairul anam, sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin dari segala nabi dan rasul, benar-benar terlahirkan ke muka bumi di kota Makkah. Yakin atau yakin? Yakin? Kita datang kemarin kan supaya yakin, betul kan? Supaya cinta kepada Nabi, betul? Susah-susah kita kumpulkan uang, tenaga, pikiran, waktu, betul kan? Kita adakan, rayakan kelahiran Nabi. Kenapa? Karena kita rindu, kita cinta kepada Nabi besar Muhammad. Maulid bisa juga isim zaman. Kalau di pesantren atau ilmu sorok, artinya keterangan tempat, keterangan waktu. Kalau isim makan, keterangan tempat, tempat kelahiran Rasul. Kalau isim zaman, keterangan waktu, waktu kelahiran Nabi besar Muhammad. Kapan Nabi dilahirkan? Hari Senin 12 Rabiul. Kapan deh? Nabi Muhammad dilahirkan hari pintar. Siapa sih bapakmu? RW. Ya tunjuk lah itu. Waduh, saya di persen nih. Maka RW ini dilahirkan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, 12 Maulid, tahunnya tahun Gajah tahun Bu. Tahun apa? Tahun. Kenapa? Karena belum ada kalender. Kebetulan pada saat itu ada pasukan gajah dari Raja Abraha yang ingin menghancurkan. Jadi itulah dijadikan sejarah tahunnya tahun gajah. Lanjut Bu. Bu. Ngantuk? Alhamdulillah. Kalau ibu ngaku cinta sama Nabi, tidak boleh ngantuk. Entar udah selesai,
nggak? Betul nggak? Awas kalau yang ngantuk. Awas kalau ada yang pulang duluan. Ada memedi. Ya, Bu? Lanjut. Bisa ada juga yang memakai bukan maulid tapi maulud. Betul. Maulud Nabi besar Muhammad boleh. Peringatan maulid Nabi besar Muhammad SAW boleh. Boleh maulid, boleh maulud. Cuman kalau maulid keterangan tempat berarti Nabi lahirnya di kota Mekah. Makanya memperingatinya sebaiknya di kota Mekah. Nggak bisa orang bukan. Kalau isim zaman keterangan waktu berarti memperingatinya maulid harus serempak seluruh dunia 12 Rabiul Awal. Ustaz nganggur. Jadwal dikit, betul ya? Tapi kalau maulud artinya manusia yang dilahirkan, tidak terkait tempat, tidak terkait waktu, netral. Maulud manusia yang dilahirkan siapa? Baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Nih kalau nggak tahu dari segi bahasanya jangan dipertentangkan. Boleh maulid, boleh mau, jangan muludan. Itu mah bahasa Betawi. Yuk kita muludan yuk. Ya dulu kan begitu ya. Antri berkat. Yang namanya maulid, muludan, zaman dulu mah pasti harus pakai berkat. Berkat itu dari bahasa Arab, barokah, barokah. Ini ada berkatnya enggak? Ada berkatnya enggak? Maulid selalu pakai parcel norak. Yang namanya maulid mah zaman dulu rata-rata pakai berkat. Makanya para kiai, para ustaz kalau maulid pulang gak bawa berkat, dicurigai sama istrinya. Bingung panitia. Ayo so. Pak, katanya maulid, masa pulang kagak bawa apa-apa? Jangan-jangan bapak mampir di rumah janda. Wah, gara-gara pulang bawa berkat berantem sama bini. Ya Bu ya? Ya Bu? Jadi boleh maulid, boleh mau. Jadi kalau maulid berarti keterangan tempat harus di Mekah memperingatinya. Keterangan waktu berarti harus tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti sekarang udah lewat, nggak boleh dong. Ngapain di Google bukan di Mekah? Ya nggak begitu. Karena yang kita peringati bukan tempat, betul nggak? Betul nggak? Yang kita peringati bukan tempatnya, berarti tidak harus di Mekah. Betul? Yang kita peringati bukan waktunya 12 Rabiul Awal, tapi yang kita peringati adalah hikmah, fadilah daripada kelahirannya Nabi besar Muhammad. Kalau yang kita peringati nilainya, hikmahnya, manfaatnya dari sebuah kelahiran manusia besar, Nabi besar Muhammad SAW, maka boleh diperingati kapan dan di mana saja. Betul Pak Subo? Setuju? Lanjut. Jadi kalau begitu, apa hukum maulid? Nah nih, kemarin saya khotbah Jumat di bandara kargo area ya, di kawasan Haji Gunung situ. Karena ada saudara kita yang tidak suka dengan maulid katanya bid'ah. Wa kullu dolabi'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Berarti panitia paling pertama masuk neraka. Karena merayakan yang hukumnya bid'ah. Benar begitu? Hah? Emang bid'ah? Hah? Pasrah? Pasrah? Iya. Jadi menurut saya, Bapak sekalian, bahwa sesuatu yang tidak ada contohnya, sesuatu yang tidak ada perintahnya, sesuatu yang tidak ada larangannya,
kembali kepada kaidah usul fikih al aslu fil asya al ibahah. Segala hukum asal sesuatu adalah pada dasarnya boleh. Ibahah itu aja boleh. Maulid ada perintahnya tidak? Tidak. Katanya ya. Maulid ada larangannya juga? Ya tidak juga. Mana ada dalil larangan maulid? Ada nggak? Saya belum dengar. Maulid, Nabi tidak merayakan maulid, katanya. Ya. Tapi Nabi juga nggak melarang. Betul? Karena tidak ada perintah dan tidak ada larangan, maka hukumnya menjadi ibahah. Boleh saja. Dulu sebelum Nabi besar Muhammad SAW diutus membawa syariat, membawa aturan syariat, mungkin bisa saja dulu judi itu boleh. Zaman jahiliyah malah menjadi budaya, betul nggak? Homer minuman keras jadi budaya. Tapi setelah turun syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW berdasarkan Al-Quran, bahwa judi haram, homer haram, zina haram. Yang menjadi masalah, ada enggak yang mengatakan maulid haram, maulid dilarang? Ada enggak? Secara tegas ada enggak? Saya belum tahu. Betul. Hukum boleh, itu tergantung pelaksanaannya, membawa maslahat apa membawa madorot. Jadi peringatan maulid ini, andaikan dia membawa manfaat, biasanya pertama-tama apa kita? Baca tahlil, betul ya? Tahlil bila juga? Tahlil bila juga? Iya, tahlilan yang dibaca emang apa? Al-Fatihah, betul? Ayat Quran kan? Apa lagi yang dibaca? Kulhu, ayat Quran kan? Gak boleh, bidah. Baca Al-Falaq, betul gak? Baca An-Nas, betul gak? Ayat kursi, baca salawat, baca tasbih, ditutup dengan doa. Mana yang bidah? Ada yang bidah? Ada gak? Nggak ada kan? Iya, terus habis tahlilan apa? Baca riwayat boleh situn duror, boleh dibai, boleh sarapul anam. Biar kita orang Betawi biasanya pakainya barjan. Isinya apa itu? Maulid, bacaan yang dibaca itu isinya riwayat Nabi. Betul nggak? Itu kalau kita paham sejarah Nabi dari mulai kelahiran sampai dia besar sampai wafat, itu semua ada isi sejarah Rasulullah Sallallahu. Untuk apa? Untuk ditoladani. Emang nggak boleh baca sejarah Nabi? Sejarah manusia paling mulia nggak boleh? Boleh nggak? Orang baca komik Wiro Sableng aja boleh. Baca komik si buta dari gua hantu saja boleh, betul nggak? Baca manakib dari sejarah perjalanan Rasulullah tidak boleh. Kapan kita kenal Nabi? Kalau kita nggak pernah baca sejarah Nabi, betul nggak? Tak kenal maka tak sayang. Terus diadakan baca Al-Quran, kemudian diadakan dakwah, ceramah agama, pengajian seperti ini. Mana yang bertentangan? Betul nggak? Selama tujuan maulid itu adalah syiar agama, dakwah, memantapkan ukhuwah Islamiyah, menanamkan rasa cinta kepada Nabi, maka hukumnya menjadi ibadah. Betul. Kalau hukumnya ibadah, yang ngeluarin duit berpahala. Tidak punya duit, keluarin tenaga, berpahala. Betul. Yang hadir saja demen sama acara maulid juga insya Allah ada pahalanya. Alhamdulillah. Kecuali
Ini kalau maulid hukumnya mubah ya. Kecuali peringatan maulid ada konser. Betul ya? Wah, ada tari ular. Ada tari apa lagi? Tari perut. Perut nari. Ada maksiat di dalamnya, dicampur-campur dengan acara enggak karuan, membuat orang semakin jauh dari Allah, semakin orang semakin jauh dari ajaran Rasulullah. Yang begini boleh hukumnya haram. Kalau ini kan enggak, betul ya? Mana saudara-saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga memperingati maulid, cuma sifatnya personal, sendiri, betul ya? Enggak seremonial begini. Yang mungkin yang dikata bid'ah itu seremonial, betul ya? Pakai acara rame-rame. Ya Nabi ngapain pakai acara rame-rame? Nabi bukan orang yang ria, betul ya? Nabi itu setiap hari Senin berpuasa. Betul? Oi. Sabtu ngobrol kita. Nabi Muhammad itu setiap hari Senin puasa sunnah. Ditanya, ya Rasul, kenapa kau setiap hari Senin berpuasa? Li'annal yaum ulidu fihi. Karena hari ini, hari Senin saya dilahirkan, makanya saya puasa. Jadi Nabi setiap hari Senin berpuasa. Muasain apa? Muasakan hari kelahirannya. Memperingati maulid kelahirannya. Betul gak? Maulid dengan haul itu beda. Kalau maulid memperingati hari kapan dia dilahirkan. Kalau haulan, khol kata orang Jawa, malah memperingati hari kematian. Nah, kayak Abah Junaidi Nawawi kemarin katanya memperingati haul yang pertama. Yang kedua ya? Udah kedua, cepat ya. Saya setiap malam Jumat selalu Fatihah pada beliau. Masya Allah. Ya Bu ya? Ibu lahir hari apa? Hari Senin, ya puasa. Alhamdulillah dapat dua. Puasa Senin mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua, dan puasa kelahiran. Betul-betul? Hari apa? Hari Jumat sama mama saya. Puasa sekonyong-konyong hari Jumat memang tidak boleh. Kan hari Kamisnya kita puasa, betul ya? Sunnah Nabi, puasa Senin, Jumatnya puasa kelahir, boleh. Paham sampai sini? Paham? Beda apa enggak boleh? Yang enggak boleh. Memang kalau di Saudi Arabia itu tidak ada maulid, kecuali ulama-ulama Ahlus Sunnah itu pun merayakannya sembunyi-sembunyi. Wallahu alam kalau sekarang Raja Salman, saya kurang tahu. Tapi di Indonesia dari mulai istana mengadakan maulid, betul? Betul? Sampai di gedung-gedung pemerintahan, kantor-kantor pemerintahan mengadakan maulid, betul? Sampai di masjid-masjid, musola-musola di daerah-daerah mengadakan maulid, betul? Apa tujuannya? Cuman satu, karena kita cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita anak kita saja, ya karena kita sayang sama anak kita, kita boleh-boleh, kita bela-bela itu ngadain hari ulang tahunnya, betul nggak? Betul nggak? Ya, selama itu tidak maksiat, selama itu tidak berlebihan, nggak apa-apa, asal tujuannya ingin mendoakan anak kita supaya jadi anak yang soleh dan soleh. Betul-betul? Dan asal ada galak nyanyi-nyanyian macam-macam di dalamnya. Itu. Di Mesir peringatan maulid itu biasa. Di Libanon peringatan maulid itu biasa. Di Syria biasa. Mungkin juga termasuk di Palestina. Di apa lagi? Erdogan tuh. Turki mungkin biasa. Inilah saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, Bapak sekalian, bahwa tujuan kita mengadakan maulid bukan sekedar tradisi, bukan hanya ikut-ikutan, tapi ada satuan yang lebih penting, bagaimana mengembalikan umat Muhammad supaya dekat dengan Rasulullah Sallallahu
supaya kembali kepada tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kenapa kita adakan maulid? Tadi saya katakan karena kita rindu kepada Nabi. Rindu enggak ini? Rindu enggak pada Nabi? Di kapan kita nggak pernah ketemu, betul ya? Bu, kita ini nggak pernah ketemu sama Nabi, betul nggak ya? Kita nggak pernah sholat bersama Nabi. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, dan sahabat Muhajirin dan Ansor, mereka hidup di zaman Nabi, mereka bisa sholat bersama Nabi, mereka bisa ikut berjuang bersama Nabi, mereka bisa ikut puasa bersama Nabi. Tapi kita, kapan ketemu Nabi? Ilok Nabi kenal sama kita ya. Bu, jangan motor kayak ikan asin lah. Saya kabur nih. Hei, Bu, kita kira-kira Nabi kenal sama kita ya? Nabi itu begitu sayang kepada umatnya. Tapi jangan khawatir, Bu. Orang bugel jangan khawatir. Kata Nabi, tuba man ro'ani wa ama Nabi. Beruntunglah orang yang melihat aku, hidup di zaman aku, menyaksikan aku, berjuang bersama aku, dan dia beriman kepadaku. Tapi kan itu masa sahabat, betul ya? Orang yang melihat kepada aku, bertemu dengan aku, hidup sejaman denganku, dia beriman kepadaku. Siapa itu? Ya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Abu Hurairah, Bilal bin Rabah, dan sebagainya. Kalau mereka melihat Nabi, insya Allah Nabi kenalan di akhirat. Betul? Lah kalau kita terlambat lahir, 15 abad kita baru lahir ke muka bumi, betul gak? Bagaimana? Apa kita kira-kira dikenal sama Nabi? Jangan, Pak. Jangan khawatir. Hadis ini ada terusannya. Tuba, summa tuba, summa tuba. Beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah. 3 kali, Pak. Kalau tadi sekali. Beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah. Man lam yaroni, orang yang tidak melihat aku. Artinya tidak ketemu dengan Nabi, betul nggak? Tidak hidup sejalan dengan Nabi, tidak ikut sholat bersama Nabi, tidak ikut berjihad, berjuang bersama Nabi. Wa amanabi, tapi dia beriman kepada ajaranku. Masuk kalau Google, masuk nggak kira? Masuk nggak? Alhamdulillah. Makanya jangan takut. Malah kita lebih dipuji oleh Nabi 3 kali. Beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah orang bugel yang tidak pernah melihat Nabi, tapi dia beriman kepada ajaran Nabi. Dibandingkan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Dajjal, ditongkrongin sama Nabi, nggak beriman pada Nabi. Betul? Betul? Iya, berarti kita ini hebat. Jauh dari kehidupan Rasulullah. Bahkan 1500 tahun. Tapi kita mendapat taufik dan hidayah, sehingga kita beriman kepada ajarannya Rasulullah Sallallahu. Dan malam hari ini kita buktikan, kita adakan maulid, ini menandakan kita beriman kepada ajaran Rasulullah, karena kita rindu dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu. Sebetulnya kita ingin sekali salaman sama Nabi, betul ya? Kita ingin sekali cium tangan Nabi bolak-balik, tangannya yang mulia, yang bawa berkah. Kita ingin sekali merangkul, mencium Nabi, betul? Betul? Kita ingin sekali sholat di belakang Nabi. Kita ingin berjuang bersama Nabi. Tapi apa daya kita terlambat lahir. Betul ya? Betul ya? Bagaimana caranya supaya Nabi kenal dengan kita? Pengen tahu caranya, Bu? Supaya Nabi kenal sama kita walaupun kita terlambat lahir. Caranya sebagai bukti rasa cinta kepada Nabi, banyak menyebut namanya. Muhammad meloncong bener. Kalau Muhammadnya RT RW sih gak apa-apa. Rasulullah Khairul Anam, the best man, manusia terbaik di kolong langit.
Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin dari segala nabi dan rasul, betul? Ibu kalau ngaji berapa jumlah rasul? Ada 124 ribu. Siapa pemimpinnya? Nabi Muhammad SAW. Dari 124 ribu, nabi yang paling mulia hanya Nabi besar Muhammad. Beliaulah komandonya. Tapi yang wajib diimani cuma 25 yang ada di Al-Quran. Tapi jumlahnya sebetulnya di dalam kitab Quratul Yum ada 124 ribu. Nabi 313 sesuai dengan jumlah bala tentara perang Badar. 313 itulah jumlah Rasul. Kalau Nabi berapa? 124 ribu. Tapi yang wajib kita imani, yang wajib kita kenal, sejumlah banyak Nabi dan Rasul hanya ada 25. Pelajaran SD itu. Betul? Betul? Itu. Jadi kalau kita ingin cinta kepada Nabi, banyak sebut namanya. Man ahaba syai'an kasura dzikruhu. Gitu. Dalam kitab Nasolibat begitu. Barang siapa yang cinta sesuatu, dia banyak menyebut namanya. Kang Abdul Muluk karena dia cinta sama istrinya dia sebut. Isinya begitu, mana sih Bang Muluk belum pulang-pulang ya? Betul nggak? Seorang pemuda sedang jatuh cinta kepada kekasihnya, mabuk kebayang, maka yang disebut apa? Setiap hari yang disebut apa, Bu? Coba mau pikirin dulu, aku masih pacaran sebutnya. Waktu makan, ingat kan? Mau tidur, ingat kan? Mau ingat kan? Kenapa dia selalu ingat dan selalu menyebutnya? Kadang-kadang gak ditanyain, gue juga omongin, betul gak? Karena dia cinta. Karena dia cinta mahabbah adalah rasa ingat, rasa kagum, rasa rindu, betul gak? Orang yang gila harta, gila dunia, rubut dunia, setiap hari omongannya dunia, betul? Betul gak? Orang yang sedang gila jabatan, setiap hari yang dipikirin jabatan terus. Ibu-ibu yang mata duitan, setiap hari yang dipikirin duit mulu. Bagus ngaku. Urusan duit mah gak bininya ustad, gak bininya preman, sama. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Saya tebakin Bu, bagus duit bagusan yang biru, yang hijau, apa bagusan yang merah? Bukan? Mata duitan kan? Masya Allah. Normal ya Bu ya? Normal ya Bu ya? Jadi baca selawat Bu. Kalau ibu ada bapak cinta kepada Nabi, ibu cinta kepada Nabi, adik-adik cinta kepada Nabi, banyaklah menyebutnya. Bagaimana cara menyebutnya? Berselawat kepada Nabi besar Muhammad. Makanya tadi saya ingatkan, kali disebut nama Rasulullah, nama Muhammad, jangan sampai tidak bersolawat. Karena salah satu nanti di akhirat yang tidak mendapat syafaat Nabi, yang tidak dilihat oleh Nabi, yang tidak diopeni oleh Nabi adalah orang yang tidak mau berselawat kepada Rasulullah Sallallahu. Sedih ya? Nyanyi mulu setiap hari. Betul nggak? Tetapi baca selawat tidak mau. Padahal di dalam surat Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. 'Alan nabi ya, bukan nabi, enggak ada hadis. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya, enggak main-main tuh. Aku tauhid. Sesungguhnya benar-benar Allah dan para malaikatnya yusalluna fi'il mudhari kalau dalam pesantren ini fi'ilnya fi'il mudhari lil istimrar, artinya apa? Present continuous tense, senantiasa berselawat, bukan hanya sewaktu-waktu.
Allah dan para malaikatnya senantiasa selalu berselawat kepada Nabi. Apa nggak malu kita ini? Berapa kali kita selawat setiap hari? Lebih banyak mana kita berselawat daripada ngomongin orang? Ayo ngaku. Ayo ngaku. Bu, berapa kali berselawat? Berapa kali, Bu? Allah saja yang menciptakan Nabi Muhammad berselawat, senantiasa berselawat kepada Rasulullah Sallallahu. Timbul pertanyaan, kenapa Allah berselawat kepada Nabi? Kenapa malaikat berselawat kepada Nabi? Apa yang dimaksud Allah berselawat? Kenapa apa yang dimaksud malaikat berselawat? Harus tahu ilmunya. Di dalam sebuah keterangan hadis dari Ibnu Abbas, saya kutip dari kitab Syarah Aqidatul Awam yang ditulis oleh Said Ali Al-Maliki, Kota Makkah. Di sana dikatakan, inna sholata minallah adalah rahmatun. Allah berselawat kepada Nabi, maksudnya Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada Nabi besar Muhammad. Masya Allah. Kenapa begitu? Karena Allah saking demennya sama Nabi, Allah saking sayangnya sama Nabi. Kalau kita nggak cinta sama Nabi, kesukaannya Allah, nggak mungkin kita akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu. Ya Bu, Bu. Jadi Allah itu sayang sekali dengan Rasulullah. Makanya Rasulullah dapat julukan apa? Habibullah. Apa Bu? Habibullah. Allah wa Nabi itu adalah kesayangannya Allah. Nabi Muhammad itu adalah kekasihnya Allah. Bahkan sampai azan disebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Begitu dua kalimat syahadat. Di akad nikah baca dua kalimat syahadat. Yang pertama syahadat iman, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Orang masuk Islam syahadat asyhadu an la ilaha illallah titik, enggak menyebut, enggak baca syahadat Nabi Muhammad, tidak sah. Betul? Tidak sah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru sah syahadatnya. Dia bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad benar-benar adalah utusan Allah, pesuruh Allah, barulah syahadatnya sah secara hukum. Paham Pak? Makanya nama Allah, nama Muhammad selalu digandeng Allah Muhammad, Allah Muhammad, betul nggak? Betul. Jadi Allah itu berselawat kepada Nabi, Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada Nabi besar Muhammad. Malaikat berselawat kepada Nabi. Apa maksudnya? Malaikat kepada Nabi itu maksudnya inna sholata minal malaikah, itu adalah istighfar. Malaikat mohonkan ampun kepada Allah. Ya Rabb, curahkanlah ampunanmu kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad. Kok kenapa Nabi Muhammad maksum, tidak punya dosa, bersih dari dosa, tapi dimintakan ampun kepada malaikat? Karena malaikat juga pengen bagaimana cara menghormati Nabi Muhammad. Saya cinta kepada Nabi Muhammad. Akhirnya malaikat mohonkan istighfar kepada Allah, curahkan kepada Nabi besar Muhammad sebagai rasa cinta, hormat, takzim kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat ini dilanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Nah itu. Setelah Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi, kita dianjurkan, kita diseru oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah, taslimlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah. Makanya ada yang mengatakan selawat ini adalah ibadah yang paling tinggi. Selawat itu paling gampang. Ibu head, boleh nggak baca selawat? Boleh.
Ibu, aku nggak punya wudhu, boleh nggak? Boleh. Sambil jalan boleh nggak? Boleh. Sambil duduk, cakep, sambil berdiri, boleh. Sambil naik kendaraan, boleh. Sambil ngomongin orang, ya nggak boleh. Salawat husuk, mantap. Nggak husuk, diterima. Salawat mah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kedua, Allah berselawat kepada Nabi. Betul ya? Malaikat berselawat kepada Nabi. Allah nyuruh sholat. Betul ya? Sholat perintah siapa? Sholat perintah siapa, Bu? Perintah Allah, ada Al-Quran. Perintah Rasulullah. Tapi Allah sholat enggak? Bingung kan? Allah nyuruh kita sholat 1 hari 5 waktu. Allah sholat enggak? Lah kita sholat kepada Allah gimana? Ta'abud pada Allah, betul ya? Betul ya? Allah nyuruh puasa kepada kita. Kita puasa. Allah puasa enggak? Allah puasa enggak? Hah? Bingung kan? Allah berselawat. Allah nyuruh selawat. Allah selawat enggak? Allah selawat enggak? Hebat enggak tuh selawat? Allah nyuruh selawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allah nyuruh selawat. Sebelum Allah nyuruh selawat kepada kita, Allah telah selawat duluan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Perintah. Perintah di sini apa? Kalau dalam usul fikih itu al-aslu fil amri lil wujub. Salah satu. Makanya menurut mazhab kita, Imam Syafi'i, salawat hukumnya wajib di dalam sholat. Di dalam sholat ya. Menurut Imam Syafi'i bahwa baca salawat hukumnya wajib di dalam. Tidak sah sholat kita tanpa baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Biasanya kita baca ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau juga bisa kita tambah dengan Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hebat nggak sholawat tuh? Hebat nggak? Bu, baca selawat ya, Bu ya. Kenapa kita harus baca selawat? Supaya kita dikenal nanti di akhirat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tadi saya katakan kita ini nggak pernah ketemu dengan Nabi, kita nggak pernah hidup di zaman Nabi. Bagaimana supaya kita ini dikenal oleh Rasulullah? Maka salah satu caranya banyak menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi dengan berselawat. Timbul pertanyaan, ilok sampai jauh banget, betul nggak? Betul nggak? Kita tinggalnya di kota di Tangerang, sementara Rasulullah di mana kuburannya? Di Madinah. Dalam satu keterangan sampai. Siapa yang menyampaikan? Para malaikat Allah. Siapa yang menyampaikan? Para malaikat Allah. Jadi jangan takut nggak sampai. Kalau kita baca selawatnya di Masjid Nabi di Madinah, kita ucapkan selawatnya salat taslimnya di hadapan makam Rasulullah, dijawab langsung oleh ruhnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Nanti ada tandanya tuh kalau yang sering baca selawat. Ya kirim salam, ya, kirim SMS lah ya kalau kayak ke zaman modern lah. Dan itu selawatnya disampaikan oleh para malaikat Allah. Inilah umatnya Rasulullah yang paling banyak baca selawat, yang banyak kirim salam cinta, salam rindu, salam kangen, salam takjub kepada Rasulullah Sallallahu. Makanya Nabi bilang tadi dalam mukadimah, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah. Ini ada dalam kitab Kanjul Ulum. Sungguhnya orang yang paling utama, manusia yang paling utama di sisiku nanti di hari kiamat, aksaruhum aliyah sholatan, orang yang paling banyak baca selawat. Jadi ibu kalau baca selawat, kebanyakan riak, jangan, semakin banyak semakin cakep, betul.
Semakin banyak semakin cakep. Man sholla alayya marratan. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, satu kali saja, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan membalasnya. Allah akan berselawat. Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kita 10. Enak gak? Bu, baca selawat sekali dibalas berapa? 10 kali. Wa man shalla alayya asyran, barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, sallallahu alaihi mi'atan, Allah membalasnya 100. Jangan tanya dulu, salawatnya bagaimana ntar. Wa man shalla alayya mi'atan, barang siapa yang berselawat kepadaku 100 kali, sallallahu alaihi alfan, Allah akan berselawat membalasnya kepada kita 1000 kali. Berapa bu satu hari baca selawat? Berapa bu? Hah? Bu? Paling dikit 100 lah bu. Ya, katanya cinta sama Nabi. Berat mau selawat. Makanya ada yang mengatakan kenapa Indonesia itu nggak pecah. Negara lain tuh cuma 2 faksi, cuma 2 aliran, Islam doang sama Kristen, berantem mulu, perang mulu, betul ya? Ancur-ancuran tuh negara Timur Tengah. Tapi Indonesia yang ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, budaya, tapi kok nggak perang? Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak perang. Alhamdulillah. Coba kalau perang, mau ibadah, mau ke masjid takut, betul nggak? Mau ngaji takut ada bom, ada apa namanya, peluru kendali nyasar, betul nggak? Mau sekolah takut, mau nyari rezeki juga tak? Masya Allah. Tapi alhamdulillah Indonesia yang dianggap paling rawan sampai saat ini, alhamdulillah atas rahmat Allah tidak perang. Kenapa bu? Kenapa bu? Katanya karena para ulama, karena salah satu orang Indonesia itu senang baca sholawat, cinta sama Nabi. Ya bu ya. Makanya setiap hari ini basahkan lidah dengan sholawat. Sambil masak, boleh gak baca sholawat? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sambil netek sallallahu ala Muhammad, sallallahu nen sallallahu ala Muhammad. Anaknya bukan bapaknya netekin. Itulah kelebihannya Indonesia, orangnya senang baca salawat. Banyak para habaib, banyak para ulama di Indonesia ini, banyak para wali, betul nggak? Kita mah nggak tahu, yang tahu wali kan cuma wali, betul nggak? Siapa tahu di sini juga ada wali, betul nggak? Kita nggak pernah tahu. Mereka yang selalu dekat dengan Allah, setiap hari berzikir kepada Allah, setiap hari mereka bangun malam, sujud kepada Allah, beristighfar kepada Allah sebagai penolak bala, betul nggak? Makanya sudah akhir zaman begini, tanda kiamat semakin banyak. Ayo banyak-banyak baca sholawat, banyak-banyak baca istighfar. Berapa kali menurut imam besar, tokoh sufi, pendiri Thariqah Syadziliyah, yaitu Abu Hasan al-Syadzili dari Mesir, beliau sudah meringkas baca istighfar sehari minimal 100. Nabi saja di dalam Riyadhus Shalihin beristighfar tidak kurang dari 70 kali sehari istighfar. Padahal Nabi tidak punya dosa maksum. Dalam hadis yang lain, 100 kali Nabi istighfar, padahal tidak punya dosa. Apa nggak malu gitu? Dan ternyata istighfar ini bukan hanya menghancurkan dosa-dosa, bukan hanya menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa, tapi istighfar bisa menolak bala. Istighfar bisa tajlibul rizqa, menarik rizki. Ibu setiap hari ya sambil apa saja, asal jangan di WC bu ya, tempat-tempat yang tercela.
membaca istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, minimal paling pelit astagfirullah, 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 astagfirullah. Insya Allah rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu dan dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 100 kali tiap hari jadikan wirid, gak pernah kurang. Kalau saya pada subuh 100, pada maghrib 100. Yang kedua apa? Selawat 100 kali. Katanya kalau kita suruh berselawat kepada Nabi, bagaimana baca selawatnya? Ada seorang sahabat nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Inna Allah ya'muru ya'muruna anusolliya alaika, kaifa nusolli alaika? Ya Rasul, Allah memerintahkan kepada kami agar berselawat kepadamu. Kaifa nusolli alaika? Bagaimana kami berselawat kepada kau? Kata Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Nabi Muhammad gak pakai Sayyidina, wajar dong. Nabi bukan orang yang gila hormat, betul ya? Tapi kita sebagai umatnya ta'zim kepada beliau, boleh ditambahin Sayyidina apa sih artinya? Guru aja, tuan guru, betul kan? Betul kan? Tuan raja, masa Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin gak boleh? Itu cuma persoalan etika. Kalau ditambah Sayyidina kemudian Nabi jadi tuan, kan tidak juga, tetap Nabi, betul kan? Paham gak? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Atau boleh selawat yang paling pendek. Orang bilang selawat Jibril. Ini saya diijazahkan oleh usaha besar dari Pati Jawa Tengah, Kaisal Mahfud. Ketika dengan Abah berangkat juga gitu, apa itu? Anak sudah ikut gitu. Saya datang ke Pati rombongan, kan jauh banget Pati Jawa Tengah, Kaisal Mahfud. Begitu pulang Kiai ijazahkan, udah baca aja sallallahu alaihi Muhammad banyak. Segitu dah. Ongkosnya berapa tuh? Cuma gratis ikut. Iya. Ini selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala. Pendek ya? Yang penting istiqomah. Jangan kurang daripada 100 kali setiap hari. Yang bagus masih ini. Selawat istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100. Istighfar menolak bala, istighfar menarik rezeki, istighfar menggugurkan dosa, selawat supaya mendapat syafaat Nabi besar Muhammad. La ilaha illallah kunci surga, miftahul jannah, la ilaha illallah. Kalau pengen pintu surga terbuka, banyaklah mengucapkan kalimat la ilaha. Allah menciptakan surga untuk orang yang beriman kepada kalimat la ilaha illallah. Betul? Allah menciptakan neraka juga untuk orang yang ingkar kepada kalimat la ilaha illallah. Betapa dahsyatnya itu kalimat la ilaha illallah, kalimat tahlil. Oh, tahlil ini anti. Tahlil itu artinya la ilaha illallah. Paham? Baca istighfar berapa kali? 100. Minimal tuh. Astagfirullahaladzim. Sambil bayangin dosa, jangan nyengir-nyengir. Masa baca istighfar senyum-senyum, baca istighfar gak perlu sampai nangis. Bayangkan dosa yang kita lakukan, betul kan? Menyesal dan tidak mengulanginya, baru diampuni. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam sambil membayangkan Rasulullah. Apalagi yang sudah ke Mekah, ke Madinah, yang sudah ke Madinah, berziarah ke makam Rasul, berziarah ke Masjid Rasul, pasti terbayang itu ya. Paham? Yang ketiga, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali? Minimal 100. Tuh jadikan wirid tuh. Saya jelaskan. Jadikan wirid hari. Apalagi yang pahalanya udah 40. Apalagi itu udah pahala 6. Pahala 6 lewat. Berapa Pak? 6 berapa? 67. Usia Nabi kan 63, udah lewat. Saya 63, waduh dekat udah. Tapi mudah-mudahan saya dikasih umur seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. 73 berapa tuh? Karena masih banyak tugas yang diemban. Amin. Panjang umur boleh minta, tapi untuk ibadah. Kalau untuk musayyab jangan, untuk maksiat mah. Nauzubillah min. Nauzubillah min. Makanya yang udah pahala 4 mah udah punya wirid. Atau udah pahala 4 mah udah istiqomah ke masjid, di sebuah pengajian. Ini udah pahala 4, pahala 5, pakai lepis saja. Pakai celana bulu jin tomang lagi. Pakai
Pakai sisirnya di sini belakang pada buat sisir. Pakai rambut dari kibar, rambut pakai tancok zaman dulu mah. Allahu Akbar. Emang gak ingat mau mati? Kenapa ya? Tanda kiamat udah banyak bener nih depan mata, betul gak? Kita mah nih yang udah pala 4 ke atas, Bu, kudu punya wirid. Apa sih wirid? Wirid itu zikir yang dibaca terus-menerus, namanya wirid. Ibu apa amalannya? Fatihah, tiap hari baca Fatihah berapa? 11, jadi wirid namanya. Betul gak? Amalan saya apa? Amalan saya cuma 2 kalimat yang paling ringan dan dicintai Allah tapi berat timbangannya. Apa itu? Subhanallah, Nabi subhanallahil azim. Tapi tiap hari jadi wirid namanya. Lah itu punya wirid apa juga? Lagi ngomelin doang, mau usah baca wirid, besok lupa. Ya Bu ya? Bu? Tersinggung malah. Oh, orang soalnya bukan orang sini, orang Kenaiban. Belum apa nah? Kamu pacing apa? Sumber pacing soalnya banyak cacingnya sih warga. Ini ada Buya Hayatami ceramah ngomel. Bilangin, bukan ngomel. Ada? Ada ya, alhamdulillah. Ya, besok undang besok. Iya. Dan saya tahu namanya doang tuh, sumber pacing. Ya Bu ya. Jadi berapa tuh Bu? Istighfar berapa kali? Bacanya boleh tiap sholat, boleh juga misalnya habis maghrib atau habis subuh nggak bisa, habis maghrib nggak bisa, bisa nggak mau tidur, nggak bisa juga nyeblok di kumeran. Saya nih Bu, kalau mau tidur nggak bisa pulas, saya baca salawat 400 kali. Ya sampai tidur, sampai ngantuk, itu nggak? Ditambah dengan doa-doa mau paham Bu? Bu, jangan ceramah 1 jam cuma ketawa doang isinya. Betul nggak? Dibayar mahal lagi kalau ustaznya mondok. Ustaznya mondok sampai pada gudigan. 6 tahun, 10 tahun. Recehan. Sementara yang ustaz dadakan baru hijrah, betul nggak? Panikian juga sih, goblek nih. Masa begitu jadi guru? Betul nggak? Kita berdoa tergantung seleranya masing-masing. Tapi adil dong, betul ya? Itu. Lanjut. Nanti walaupun ibu bukan ustazah, bapak bukan ustaz, kita biasa-biasa saja. Karena tadi tidak disebut level ustaz, level habib, level kiai, betul nggak? Siapa saja orang yang paling mulia nanti di sisi Rasulullah, orang yang paling banyak baca selawat, berarti bapak-bapak, ibu juga punya kesempatan. Makanya ayo banyak baca selawat. Siap? Siap? Cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi Bu? Ya, ayat jawabnya. Cinta sama Nabi. Cinta mana sama Nabi sama suami? Bapak-bapak kayaknya cinta Nabi, Pak. Barang siapa cintanya kepada Allah, kepada Rasulullah melebihi daripada makhluk termasuk istri kita, disitulah dia merasakan manisnya iman. Kenapa kita sekarang memeluk Islam, iman kita hambar, betul gak? Iman tuh terasa hambar, ibarat air kurang garam. Karena kita lebih cinta makhluk, lebih cinta dunia daripada Allah dan Rasulnya, betul gak? Betul gak? Dimintain dana buat ngulik aja awang-awangan. Kali nyumbang hadir dah, oh enggak. Model begini pengen diaku sama Nabi. Jauh rasanya, betul gak? Makanya saya tanya nih ibu bapak, hadir kemari apa karena malu, apa karena ikut-ikut dan sono mulai di sini kagak, atau karena cinta sama Nabi? Mana buktinya? Jangan di PHP-in, Nabi di PHP-in. Pemberian harapan palsu, betul gak? Alamat palsu aja nggak boleh, betul gak? Ayo tinting. Ya Bu ya? Ya Bu? Lanjut. Cinta sama Nabi. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Mana suaranya coba ya? Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim. Begitu dong ya. Insya Allah selawat kita malam ini disampaikan oleh para malaikat Allah.
kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad, sehingga nanti sinyalnya nyampe, nanti di akhirat kita diaku oleh Rasulullah Sallallahu. Kenapa kita harus butuh syafaat? Emang kita yakin sholat kita diterima? Emang kita yakin nanti selamat masuk surga karena sholat kita? Sholat kita yang masih belum khusyuk, lagi sholat masih mikirin utang. Betul? Lagi sholat masih mikirin dapur, betul ya? Apa iya sholatnya model begini kita andalkan kita bisa masuk surga? Rasanya harapan tipis lulus ini. Puasa kita yang masih jadi beban, betul? Sodako kita yang masih belum ikhlas. Berapa banyak kita sodako kita yang tahu, betul gak? Ilah lolos masuk surga. Nikmat begitu besar yang didapat. Tapi kalau andai kata kita nggak lolos melalui ibadah ritual, melalui sholat, melalui puasa, melalui sodako, karena kita cinta kepada Nabi, banyak salawat kepada Nabi, Nabi pasang badan, ya Rob, ini orang Google, ini umatku cinta sekali di akhirat. Banyak memang ibadahnya biasa-biasa, tapi dia banyak kirim salam cinta, dia banyak salawat kepadaku. Tolong ya Rob, berikan maghfirah dan rahmatmu, masukkan ke dalam surga. Kalau Nabi yang minta kekasih Allah, apa Allah tolak ya? Tidak. Betul nggak? Betul nggak? Ibu datang ke istana, gak ada yang kenal. Loh, siapa yang datang kemarin ini? Diusir, betul nggak ya? Tapi kalau punya perantaraan tawasul, disuruh pentingnya tawasul. Ibu udah kenal sama orang dalamnya, betul nggak? Udah kirim surat resmi, udah ada beritanya, betul nggak ya? Oh ini tamu si Fulan mau ketemu presiden jam sekian, enggak sekian, diterima nggak kira-kira? Diterima. Kalau sekonyong-konyong langsung datang begitu saja, Nabi nggak kenal, betul nggak? Bagaimana mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wah rasanya ntar kalau malam baca selawat terus ini. Insya Allah. Apa lagi ya? Udah baca selawat sih, baru bahas selawat. Yang kedua tujuan maulid itu adalah kita ingat sebagai tanda cinta kepada baginda Rasul. Di samping kita banyak menyebutnya dengan berselawat kepada Nabi. Yang kedua, hidupkan sunnah-sunnahnya. Waman ahabani karena ma'ibil, barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia nanti duduk di surga bersamaku. Alhamdulillah. Insya salah satu tanda cinta kepada Nabi, mahabbah kepada Nabi, tentunya kita harus mengikuti, menghidupkan sunnah. Nah, ya Bo, sunnah Nabi apa sih? Yang paling gampang aja, yang paling gampang. Nabi senang pakai wangi-wangian. Atib. Ada 3 urusan dunia yang sangat dicintai oleh Nabi. Di antaranya adalah atib. Wangi-wangi. Ater, kalau bahasa kerennya parfum. Kapan kita dianjurkannya pakai wangi-wangian? Di saat kita menghadap Allah. Mau lebih sholat berjamaah, baik sholat 5 waktu berjamaah, baik itu sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat Jumat, sangat dianjurkan pakai wangi-wangi. Ibu pakai wangi-wangian nggak Bu? Bu, kapan pakai wangi-wangian? Aku, kapan Pak? Ibu-ibu kalau tidur sama Bapak pakai parfum nggak Pak? Kagak. Lah kapan? Tapi Bapak beliin nggak? Kagak, kayaknya pantas. Mau apa? Beliin dong Pak, sunnah itu. Betul nggak? Saya biasakan, saya nggak bisa ngamalin sunnah-sunnah yang berat. Paling tidak minyak wangi. Mau sholat sunnah, mau sholat duha, saya oles tangan saya semprot. Jadi ada 2, ada yang spray semprot baju, ada juga yang buat tangan. Tangan saya lagi santri siapa daripada berebut tim tangan. Kalau tangan saya bau tai kucing,
Makanya selalu selai pakai minyak wangi. Paham, Bu? Bu, tidurmu suami gak pakai minyak wangi, gak pakai parfum, bau ketek dong. Hah? Masya Allah. Ibu pakai parfum buat menghormati suami, insya Allah pakai parfumnya bernilai ibadah. Tapi ibu pakai parfum, apalagi parfumnya yang menyengat, sampai tetangga sebelah kebauan wanginya, dia keluar rumah diendus, sampai diendus, dicium oleh laki-laki hidung belang, buaya gile, buaya darat yang bukan makhluknya, haram hukumnya. Terbalik, sama suami bau apek, tapi kalau kemana-mana bau harum. Suami dikasih bau ketek, sementara laki-laki Pak RT, Pak RW kasih parfum malah. Misalkan Pak RW aja. Tuh, pakai wangi-wangian Pak, mulai besok beli Pak. Ini promosi nih, tukang parfum laku. Ya sunnah Nabi Pak. Saya coba bayangkan Pak, kita sholat hari Jumat atau Idul Fitri, kan orang banyak dia. Allahu Akbar, bau bako. Hari bau bako, bau tembakau, bau nikotin, bau rokok, ada bau keringat, macam-macam. Nyaman gak sembahyang begini? Tidak nyaman. Nabi Pak, keringatnya saja itu bau harum. Nabi keringatnya bau wangi. Nabi itu basarun laikal gak basar. Nabi Muhammad itu manusia tapi bukan manusia biasa. Betul gak? Masih pakai parfum. Bagaimana suaminya kagak mau kawin lagi ya? Ibunya bau minyak kelapa. Bau minyak angin katanya, minyak angin pengalaman. Lah, abang-abang udah tua, makanya puyuson, remason, betul ya? Yang mau tidur pakai puyuson, pakai remason, pakai minyak kelapa, ampun. Mana udah minum telur bebek 2, iya, belum ngancem Pak, ngancem. Masya Allah, bininya bau jin tomang. Kata lakinya, bapak itu sama bau apek katanya. Belum ya? Jangan Pak, jangan. Ya. Jadi ternyata itu tip wangi-wangian termasuk sunnahnya Rasulullah Sallallahu. Yang kedua yang gampang aja, gosok gigi. Siwak kan susah tuh ya. Kita kenapa pakai siwak itu? Kayu siwak susah ya. Nggak istiqomah, kadang-kadang malas nyarinya tuh ya. Ya sudah, pokoknya waktu kita bangun tidur, karena sunnah bersiwak itu di saat berubah mulut. Baunya berubah. Kapan itu? Bangun tidur. Yang kedua, mau sholat sangat dianjurkan berbuka bab siwak itu dalam tidur. Betul. Apa? Matang takrib ya. Itu. Bangun tidur. Kan sekian jam kita tidur ya. Makan jengkol lagi. Makan petek. Bangun tidur, sholat gak gosok gigi lagi. Kira-kira mau apa dia? Berangkat ke masjid, ke musola Al-Ikhlas. Allahu Akbar. Kata Abdul Muluk, waduh, poji kok ini. Bocomberan ini mulut ini. Jangan, kita menghadap Allah, betul ya? Allah yang maha suci, Allah yang maha indah, betul ya? Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang yang indah-indah. Allah bersih, senang yang bersih-bersih, betul ya? Betul ya? Nah sudah, kalau begitu waktu kita sebelum merah wudu, kita kan gosok gigi dulu, betul ya? Mau sholat. Nah waktu gosok gigi, niatin bersiwak. Bismillah ala millati Rasulillah. Misalnya begitu jadi. Dengan nama Allah mengikut sunnahnya Rasulullah. Gigi bersih sehat dapat pahala sunnah. Terakhir, banyak apa sih? Potong kuku tuh. Potong kuku yang bagus hari Senin, Jumat, Kamis, ya? Kuku dipelihara. Mau jadi jin banget ini. Saya tambah dia. Yang terakhir ya. Sholat sunnah subuh. Itu hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan.
Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 sholat sunnah, 2 rakaat sholat sunnah fajar alias sholat sunnah subuh. Qobliyah yang dikatakan yang bukan enggak ada badiahnya. Udah, sholat sunnah subuh aja, sholat sunnah fajar. Ngerjainnya kapan? Sebelum sholat subuh. Begitu masuk waktu, sebelum sholat subuh, yang fardu sholat dulu 2 rakaat. Namanya sholat sunnah fajar. Fajar itu artinya subuh. Kalau di Mekah itu fajar ya subuh. Paham? Usolli sunata subhi rakaataini lillahi. Yang pertama baca surat Alam Nasrah, yang kedua Alam Taro, yang sembarangan. Yang pertama surat apa? Alam Nasrah. Yang kedua Alam Taro itu sunnah. Barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, berarti bangunnya harus jam 4. Malah bisa witir, bisa tahajud 2 rakaat. Khairu minad dunya wa ma fiha. Maka pahalanya lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Enggak itu dunia besar isinya, betul gak? Jadi kalau pengen jadi orang konglomerat, orang yang paling kaya nanti di akhirat, walaupun di dunia ngontrak, di dunia pas-pasan, di akhirat dia orang paling kaya, jangan ditinggal sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Apa dia? Bu, bisa dipelototin aja. Ngerjain gak sih, Bu? Wah, insya Allah belum. Emang bangunnya jam berapa sih, Bu? Tapi biasanya ibu ngerajin sih ya. Makanya saya di pesantren. Sekarang saya melihara ayam. Saya bikin kandang bagus 1 tukang 2 tingkat. Ayam apa? Ayam Bangkok. Begitu jam 3 aja. Ayam Bangkok gitu ya. Kecuali ayam peluk. Belum itu mah sama yang Bangkok jam 4 bangun lu brengsek lu takut tuh merah ayam Bangkok kalau buat monitor pahala nggak tuh? Pahala ya Bu, makanya anaknya masukin pesantren Darul Amanah Nadia. Jam 4:30 udah bangun buka kuprak, jam 4 sudah tahajud. Anaknya kalau di rumah, begitu enggak? Boro-boro pagi jam 7 sebelum sekolah, duha dulu. Kalau di rumah ada kita boro-boro, ibunya juga kagak. Tapi biar ibu kagak duha, ibu gak tahajud, anaknya di pondok tahajud. Alhamdulillah. Nanti di akhiratnya nggak ditanya lagi, sudah pondokin, sudah pelajarin agama, ya Allah, sudah nggak salah, gitu betul ya? Alhamdulillah. Anak tuh nanti ada 2, ada yang beri syafaat, ada yang justru melaknat kita. Nauzubillah min. Ayo kerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kalau itu dikerjakan, subuhnya pasti gak kesiagan, subuhnya pasti berjamaah, betul nggak? Begitu bapak bangun sholat 2 rakaat, sunnahnya bukan di masjid, bukan di musola. Sholat sunnah itu abdolnya di rumah. Ambil air wudhu, gosok gigi, ambil air wudhu, bapak sholat sunnah subuh 2 rakaat di rumah. Habis sholat sunnah subuh berdoa, disitulah banyak sekali itu doa yang mustajab di situ. Ayo doain apa yang kita minta, istri kita, anak-anak kita, ya Pak ya? Urusan dunia, urusan akhirat. Kalau perlu zikirnya apa tuh sampai nunggu azan? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha anta 40 kali. Ya sambil jalan sampai dari rumah ke musola sampai 40 la ilaha anta ya Hayyu Qayyum la ilaha anta. Tuh kan? Pegang tasbih. Udah tua apa enggak punya tasbih? Handphone doang dipegang. Coba ya. Nah setelah itu baru kita berangkat ke musola, ke masjid terdekat, kita sholat subuh berjamaah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, sholat asar berjamaah, ganjarannya surganya Allah Subhanahu. Man sholat bardain dahulal jannah. Barang siapa yang menjaga sholat subuh, maka dia dan asar, sholat bardain subuh dan asar, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sholat subuh dan asar disaksikan oleh para malaikat. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sholat asar dan subuh disaksikan oleh para malaikat Allah. Dalam keterangan hadis, barang siapa yang sholat subuh berjamaah sama dengan tahajud semalam suntuk.
Hebat nggak? Hebat nggak? Hah? Barang siapa yang sholat isya berjamaah sama dengan dia sholat malam separuh malam. Penuh nih besok malam subuh nih. Penuh nih besok subuh nih. Penuh ya? Luar-luar ini digedain musola, betul ya? Dibikin 2 lantai. Alhamdulillah. Buktikan dan maulid ini biar ada perubahan. Jangan segini-gini aja kayak giong, betul ya? Mengarit. Namanya takwanya meningkat. Gimana mending? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah buka lembaran doanya. Sudah apa? Yang pertama, apa itu? Apa itu? Doa yang harus dibaca di akhir zaman ya? Hah? Doa yang maksudnya banyak nih doa akhir zaman nih harus banyak dibaca. Doa minta selamat dari azab. Aku diam azab kubur ya? Berani bu? Jadi azabul qabri hakun. Azab kubur itu benar adanya. Nikmat kubur juga benar ada. Jangan coba-coba, jangan nekat. Man dakhalal qabra bila zadin fakana marjabal bara bila saminatin. Barang siapa yang masuk kuburan tanpa bekal, kata Sayyidina Abu As-Siddiq, maka seakan-akan dia menyeberang lautan tanpa kapal. Tenggelam badannya. Konyol. Jangan konyol kita mati. Harus punya persiapan bekal akhirat. Apa bekal akhirat? Amal soleh. Percaya nggak ada siksa kubur? Percaya nggak ada kubur? Ada sebuah laku. Insan yang berdosa tahun 70-an ya. Di masa hidupnya kini mendapat siksa di dalam kuburnya. Hancur lebur tulangnya, hancur lebur tulangnya, serta hangus tubuhnya karena dihimpit bumi dan dibakar api, karena dihimpit bumi dan dibakar api sebagai balasan dosa yang dilakukan. Orkes Melayu Awara pimpinan As Ahmadi dari Surabaya, penyanyinya Ida Laila. Saya dulu penyiar guys. Masa lagu kita dijogetin? Renungkan musiknya. Insan yang berdosa di masa hidupnya nanti akan disiksa di dalam kubur, dihimpit oleh bumi, dibakar oleh api. Terpak. Makanya ketika di sini dibacanya kapan itu? Setelah tasyahud awal, akhir ya. Setelah tasyahud, innaka hamidum majid. Baca ini. Sebelum sal, Allahumma inni a'udzubika min azabil. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, wa azabin nari jahanam, dari neraka jahanam. Yang ketiga apa? Min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang terakhir yang paling dahsyat akhir zaman, wa min syarri fitnati masihid dajjal, dari fitnah dajjal, termasuk handphone. Kalau dikasih sama anak SD, sama anak TK, anak SMP, jadi dajjal. Dia lebih taat handphone daripada azan, betul nggak? Dia lebih taat panggilan handphone daripada panggilan azan. Dia lebih taat panggilan handphone daripada panggilan orang tuanya, betul nggak? Hati-hati, itu cucunya dajjal tuh handphone kalau disalahgunakan. Hati-hati. Prostitusi, pelacuran juga sekarang melalui pinjol, melalui handphone, judi melalui film porno, melalui pengalaman berarti. Rusak gak anak kita? Dakwah juga melalui handphone. Tinggal pilih lah. Nih bacanya kapan? Habis tasahud akhir, kata Nabi, iza faragta min tasahud akhir fasaid billah.
Kalau kamu selesai membaca tasawuf, berlindung kepada Allah dengan 4 hal. Yang satu dari azab kubur, 2 dari neraka jahanam VIP, yang ketiga dari fitnah kehidupan kematian, yang ketiga 4 daripada buruknya fitnah dajjal. Ibu bagaimana supaya hafal? Tempel di ruang sembahyang. Tempat sholatnya tempel, bukan? Tiap habis sholat dilihat, mau sholat lihat, jadi dapat hafal. Jadi simpen. Terus apa? Kita kan kalau suka ada imam sujudnya lama terakhir, betul nggak? Ngapain itu? Bukan ngelamun. Doa, jangan sembarangan doa. Pakai bahasa Betawi batal. Pakai bahasa Sunda batal. Nah, ini doa ada yang dari ulama, ada yang dari hadis. Ini yang nomor 1, ini ada 3 poin, betul nggak ya? Yang nomor 2 1 poin. Ini yang nomor 1 ada 3 poin, isinya ada 3. Yang 1 minta supaya husnul khotimah, kematian yang terindah. Yang kedua supaya bisa taubat nasuha. Yang ketiga yang muqallibul qulub, ini supaya ditetapkan iman kita dalam sampai mati, kita tetap di dalam agama Allah. Yang terakhir ini yang nomor 2, ini hadis Nabi. Kalau ini lebih pendek hadis Nabi. Terserah, kalau saya dua-duanya saya pakai, saya seling-seling. Allah maghfirli junjandi dikahu wajilahu awalahu akhirahu sirahu alanya. Ya Allah, ampunilah dosaku, dikahu yang kecil, jilahu yang gede, awalahu yang dari awal akhir balik, akhirahu sampai akhir ayat, sirahu yang dikerjakan dosa terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi, alanya tahu dan dosa yang dilakukan secara terang-terang. Nah, paham ya? Nah itu boleh, terserah mau mana. Mau yang pertama, yang lebih gampang tuh, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala din. Mari kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dibiasakan, yang pertama dulu ya. Dibacanya kapan? Setelah tasyahud. Allahumma inni, ayo. A'udzubika min azabil qabri wa azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Cukup sekali aja. Bacanya setelah tasyahud, baru setelah itu baru assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, ini yang di bawahnya sambil sujud di dalam sholat ya, bukan di luar sholat. Dalam sholat, mau di luar sholat juga nggak apa-apa. Allah, apa itu? Allahumma inni as'aluka husnal. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu matinya husnul. Tidak ada kematian yang terindah kecuali husnul. Yang kedua, Allahumma rzuqni. Ya Allah, berikan aku rezeki. Apa? Taubatan nasu, bukan taubatan sambelan, bukan. Taubatan nasuha qoblal, sebelum mati udah taubat nasuha. Yang apa lagi? Yang ketiganya, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Bu, bisa kalau saya bilang ada sukum qabilna gitu ya Bu ya, atau qabil tuh ya Bu ya. Azaztukum hajil adiyah. Qabilna boleh, qabil tuh boleh. Sekali lagi, azaztukum hajil doa. Aduh. Qabilna atau qabil tuh. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Ya kan yang baca doa santri saya sini. Ayo man, Ilham. Kamu tidur ya? Calon ulama ini baru kelas 1, baru 3 bulan. Cuma tes, berani nggak baca doa di muka umum? Tadi sudah sama Adu Paris. Minumnya. Baris. Baru 3 bulan. Bisa baca doa. Coba. Pegang. Dari ibu, ntar pulang di persen ya amplopin.
استغفر الذي استغفر الذي استغفر الذي خلق الحمد يا مولانا يا معبود اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم وبارك على كل صحابه رسول الله اجمعين امين. بسم الله الرحمن الرحيم أبدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا إلى بيتك الحرام اللهم ارزقنا زيارة الهرمين زيارة المكة المكرمة والمدينة المنورة رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمعلمين ولمن حقا علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا المؤسسين وأهلنا دار الأمانة النادية وأهله وذريته برحمتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأهلنا دار الأمانة النادية وهذا آمنا وهذا مبرورا وهذا مرزوقا وهذا آمنا من نساء المسلمين اللهم ارزقنا وأهلنا دار الأمانة النادية تلميذا كاشرا نافعا من غير مشقة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر أمورنا وبلغ مقاصدنا وصحيح أجسادنا ووسع رزاقنا ونور قلوبنا وأحسن يسرة أعمالنا اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها فيسرتها واشرح صدورنا ونور قلوبنا وأحسن بالصالحات أعمالنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Luar biasa. 3 bulan santri baru. Manis bukan? Manis juga. Muhammad bilang, apa di min aina? Cibodas orang sini. Cibodasnya mana? Pandangan Barat. Bandungan Barat. Cibodas. Karena Dekat ya sini ya. Yang lain nggak kepengen apa ini? Dia mondok tuh ada mama telepon di sini dari doa itu. Masya Allah. Baru 12 tahun. Cibodas. Ya Allah. Oh, 3 bulan sudah hafal doa begitu fasih, panjang lagi. Alhamdulillah. Bersyukur benar. Dikasih uang jajan berapa dia? Itu kan 2 minggu sekali nengokin yang dikasih berapa? 200. Gocapnya nabung. Wah, siapa tuh gocap? Dikasih 200 berarti masih bisa nabung 150.000. Alhamdulillah. Nah ini kelas 3 no. Korni udah pintar nih kan? Kelas 3 dia. Ini iya belum. Bapaknya itu yang punya. Nah ya, subhanallah. Itulah kalau di pesantren begitu. Jadi kita bukannya SMP SMA. Jadi umumnya sama dengan di negeri, tapi plus pelajaran agama. Di tempat saya itu kalau 6 tahun bisa jadi imam, wirid, doa lengkap dia sudah dibiasakan, ziarah kubur sudah dipraktekkan, mimpin tahlilan udah biasa, mimpin rawih sudah biasa, macam-macam semuanya yang di masyarakat diajarkan. Itu kelebihan pondok kita. Jadi jangan sampai pulang disuruh masyarakat nggak bisa. Suruh mimpin ziarah kubur, engkongnya nggak bisa, neneknya nggak bisa. Doain orang tua udah kerjaan sehari-hari. Tadi dibaca kan doa dibirli, walidaya, warhamhuma, itu doa wajib buat orang tua supaya hidupnya berkah. Makanya alangkah ruginya orang tua itu anaknya banyak gak ada yang bisa baca doa. Salah satu anak soleh itu cirinya mendoakan orang tua. Nah, setiap ada sholat, alhamdulillah. Tadi persen pakai rawa yang terima kasih ya panitia. Ini saja ibu-ibu, bapak-bapak yang saya sampaikan.
Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semua. Mudah-mudahan kita ini senantiasa istri kita, anak-anak kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu. Kita senantiasa mencontoh akhlaknya Rasulullah Sallallahu. Kita banyak membaca selawat kepadanya agar kita di akhirat nanti bisa kumpul juga bersama-sama mendapat syafaat Nabi besar Muhammad. Allahumma syafiqna bi syafaati Rasulikal Karim. Ini saja barangkali, mudah-mudahan bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?